Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok G akan mempresentasikan laporan analisis menggunakan konsep ITIL V4 dan 4 dimensi layanan di lingkungan sistem ITENAS, yang dimana laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah ISP 306 Pelayanan Teknologi Informasi. Anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Farah Mustafa dengan NRP 16202002, lalu ada Kirana Indria Revansa dengan NRP 16202013, dan yang terakhir ada Sandi Yusuf Sinaga dengan NRP 16202031. Baik, kita akan langsung masuk ke latar belakangnya, yang dimana perkembangan teknologi saat ini itu sangat pesat dan juga cepat, sehingga menimbulkan sebuah kosakata baru, yaitu data. Data ini berisikan dengan informasi yang menyimpan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Namun yang dapat mengambil peran dan juga memiliki dampak paling besar adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan ataupun yang memiliki bisnis. Nah, dikarenakan hal ini muncullah sebuah tempat atau sebuah bagian dari manajemen yang akan mengelola informasi tersebut. Bagian tersebut adalah IT Service Management, yang dimana IT Service Management adalah sebuah subset dari Service Science yang berfokus pada pengoperasian IT seperti Service Delivery dan Service Support. IT Service Management ini dia digunakan untuk memaksimalkan pengolahan informasi dan juga penyimpanan informasi sehingga dapat digunakan dengan baik dan benar oleh perusahaan dan juga bisnis-bisnis. Nah, lalu selanjutnya untuk memahaminya kita akan menggunakan ITIL V4, yang dimana di dalam ITIL V4 ini ada beberapa metode untuk menganalisanya, namun kita akan menggunakan dua metode, yaitu Guiding Principles dan juga Service Value System. Guiding Principles digunakan untuk membantu proses bisnis yang sudah ada dan menambahkan tingkat efektivitasnya untuk menganalisa hal tersebut. Nanti untuk service value systemnya itu dia untuk mencari atau menganalisa demand dan opportunity sehingga dapat diaplikasikan ke sistem informasi dengan baik dan benar. Untuk rumusan masalahnya akan saya lanjutkan ke Kirana, boleh silakan. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja layanan yang disediakan ITENAS dan paling sering digunakan oleh Sivitas Akademika ITENAS. Lalu yang kedua, mengapa ITENAS mengembangkan layanan-layanan tersebut. Yang ketiga, bagaimana rencana strategis ITENAS dalam pengembangan layanan IT tersebut. Yang keempat, bagaimana cara ITENAS memaksimalkan layanan TI tersebut agar sesuai dengan permintaan pengguna. Selanjutnya ada tujuan yang akan dibacakan oleh Sandi. Ya, untuk tujuan sendiri, berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, maka kelompok kami memutuskan untuk mencari demand dari masalah tersebut dan akan merancang sebuah aktivitas untuk menghasilkan value yang dapat mengatasi masalah dan memenuhi demand yang ada. Boleh dilanjut oleh Farel di ruang lingkupnya. Baik, untuk ruang lingkupnya itu kita untuk laporan penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus ITENAS, yang mana analisis rancangan kami ini diproses dari berbagai data yang didapat dari dokumen-dokumen pendukung dari UPT TIK ITENAS dan hasil kuesioner dari mahasiswa aktif ITENAS. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Kirana. Baik, untuk analisis situasi saat ini, ITENAS sendiri mempunyai visi, yaitu menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi. Nah, untuk merealisasikan visi tersebut, ITENAS telah menyediakan berbagai macam layanan IT yang dapat mendukung proses belajar mengajar di lingkungan kampus. Di antaranya ada e-learning untuk menyimpan materi ajar, lalu ada sikat untuk memperlihatkan jejak akademis, jumlah kehadiran, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada presensi, yang dimana
berfungsi untuk merekam kehadiran mahasiswa di setiap pertemuan pelajaran atau mata kuliah dan akan dikonfirmasi oleh staf yang mengajar pada saat itu. Nah, seluruh layanan IT yang telah disediakan ini dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dan staf pengajar melalui URL yang berbeda. Seluruh URL tersebut dapat dilihat melalui website utama ITENAS sehingga semua orang dapat melihat layanan tersebut, namun tidak semua orang dapat mengakses layanan tersebut apabila dari ITENAS sendiri tidak diberikan akses. Nah, walaupun demikian masih ada beberapa kendala pada layanan IT tersebut. Yang diantaranya ada yang pertama, pada layanan e-learning ini tidak dapat memberikan akses kepada mahasiswa untuk melihat riwayat kelas yang sudah diambil. Lalu untuk layanan sikat, ini ada beberapa kendala, diantaranya layout UI yang masih kurang mudah untuk dipahami untuk mahasiswa awam sehingga UX yang diterima tidak seperti yang diharapkan oleh pembuatnya. Lalu juga kecepatan mengakses sikat juga menjadi kendala yang masih dikeluhkan oleh beberapa mahasiswa. Lalu untuk layanan presensi sendiri juga ada kendalanya tersendiri, diantaranya masih adanya masalah saat website akan mengakses kamera untuk melakukan presensi, sehingga mahasiswa tidak dapat melakukan presensi. Layanan ini juga masih belum bisa menampilkan jumlah absen dari setiap kelasnya. Selanjutnya ada output, outcomes, dan value yang akan disampaikan oleh Sandi. Ya, untuk selanjutnya ada analisis output, outcomes, dan value. Aplikasi e-learning ITENAS yang dikembangkan oleh UPTTK ITENAS merupakan salah satu layanan berbasis web yang menggunakan Moodle yang digunakan oleh mahasiswa dan juga staf pengajar sebagai sarana belajar yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Hal ini dapat memberikan dampak positif berupa kemudahan dalam mengakses materi kuliah. Selain itu, e-learning ITENAS juga menawarkan berbagai fitur yang dapat digunakan oleh penggunanya seperti fitur chat antar user, media submisi tugas, kuis, ataupun materi, fitur kalender yang dapat memberikan kemudahan user melihat deadline agar mempermudah dalam pembagian waktu. Lalu setiap mata kuliah juga telah dibagi ke dalam berbagai course sehingga mempermudah user untuk mengaksesnya. Untuk selanjutnya ada aplikasi Sikat ITENAS yang dikembangkan juga oleh UPTTK dan dapat digunakan juga oleh mahasiswa dan staf pengajar sebagai sarana melihat atau melaporkan informasi akademik seperti nilai per mata kuliah, kehadiran di kelas, pembayaran uang kuliah, dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada website presensi ITENAS yang merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh UPTTK juga untuk mencatat presensi atau kehadiran mahasiswa di perkuliahan menggunakan fitur scan QR code bagi mahasiswa. Rekapitulasi kehadiran akan tercatat per mata kuliah di situs tersebut yang dapat dilihat oleh mahasiswa maupun staf pengajar. Untuk selanjutnya ada analisis demand dan opportunity. Boleh dilanjut oleh Farel. Baik, untuk demand dan opportunity itu ada beberapa yang akan saya jabarkan. Yang pertama itu adalah sebagai seorang mahasiswa, saya ingin kemudahan dalam mengakses course terdahulu sehingga dapat melihat materi-materi yang lalu. Yang kedua ada saya ingin mengetahui jumlah absen yang saya miliki sehingga dapat mengatur jadwal agar tidak sampai melebihi batas absen. Yang ketiga ada saya ingin error aplikasi ditangani dengan cepat sehingga kegiatan saya saat menggunakan aplikasi tidak terganggu. Yang keempat, ada saya ingin mengetahui jadwal keberadaan dosen di kampus sehingga dapat memudahkan dalam penjadwalan bimbingan. Yang kelima, ada saya ingin membuat fitur reminder agar saya dapat melakukan penjadwalan dengan baik. Yang keenam, ada saya ingin sebuah fitur absen yang lebih identik seperti fingerprint agar tidak dapat disalahgunakan atau titip absen. Yang ketujuh, ada saya ingin integrasi fitur in-passing dengan sikat agar mempermudah saat melakukan perwalian atau mengecek mata kuliah. Yang kedelapan, ada saya ingin limit file dari fitur pengumpulan tugas ditambah agar dapat lebih fleksibel dalam pengumpulan tugas. Yang kesembilan, saya ingin fitur aplikasi yang lebih mutakhir agar dapat mempermudah kegiatan di kampus mulai dari presensi, melihat laporan atau info akademik, serta mengakses materi maupun konfirmasi BAP. Yang ke-10 ada saya ingin fitur tanda tangan basah diubah menjadi digital agar mempermudah dalam kegiatan administrasi maupun perizinan. Nah, untuk dari ke-10 yang sudah saya jabarkan ini, untuk penganalisaannya kami hanya mengambil 2, yaitu yang nomor 6 dan nomor 8. Untuk 4 dimensi layanannya akan dijelaskan oleh
Saudara Kirana, boleh silakan. Baik, untuk 4 dimensi layanan, yang pertama itu ada dimensi organization and people. Nah, untuk mewujudkan dan mengembangkan layanan TI di Tenas dibutuhkan suatu organisasi untuk memastikan layanan dikelola secara baik dan bertanggung jawab. Nah, di bawah ini ada struktur organisasi dari UPTTIK Tenas, di antaranya dikepalai oleh Kepala UPTTIK, lalu di bawahnya ada 3 bagian, ada bagian jaringan, bagian pangkalan data, dan juga bagian sistem informasi. Dan ini ada profil dari staf UPTTIK Tenas, di antaranya ada Kepala UPTTIK, yaitu Bapak Yusuf Miftahuddin, yang tugasnya memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan, perencanaan, dan pengembangan di bidang TI tersebut. Lalu ada Kepala Bagian Sistem Informasi oleh Pak Dani, di mana tugas beliau memimpin bagian pelayanan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan informasi. Lalu ada Kepala Bagian Pangkalan Data oleh Bu Nenden Erliawati. Di sini beliau mengelola, memelihara, dan mengevaluasi dan pengembangan pangkalan data yang digunakan pada bidang akademik dan non-akademik institut. Lalu ada Kepala Bagian Jaringan, yaitu Pak Farid Firmansyah. Di sini beliau memimpin bagian pelayanan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur, jaringan komputer, dan layanan internet. Lalu di sini ada staf, ini ada 2 orang, diantaranya ada Pak Andri dan Pak Devila Indra. Di sini tugas staf yaitu memberikan dukungan teknis secara penuh seluruh kegiatan layanan UPTTIK. Lalu ada 5 orang programmer di UPTTIK, diantaranya ada Bu Hasna, Pak Asyidik, Bu Anissa, Pak Bintang, dan juga Pak Mukit. Yang tugasnya ini mengembangkan layanan TI berupa sistem perangkat lunak atau aplikasi yang dibutuhkan di Tenas. Lalu selanjutnya ada Information and Technology yang akan dibacakan oleh Farel. Maaf, Sandi. Ya, untuk Information and Technology. Yang poin pertama, website dari semua layanan Tenas itu menggunakan teknologi server Apache, OpenSSL, dan juga PHP. Nah, untuk website presensi Tenas dan sikat dikembangkan dengan framework Laravel 9 dan DBMS MySQL. Untuk keamanan, Tenas menggunakan antivirus, Kaspersky Endpoint Security for Business. Nah, selanjutnya ada partners and suppliers, boleh dilanjutkan oleh Farel. Baik, untuk partner dan supplier yang bekerja sama dengan ITENAS dalam menyediakan layanan TI diantaranya, yang pertama ada Moodle, sebuah platform pembelajaran yang dirancang untuk menyediakan pendidik, pelajar, dan administrator dengan satu sistem yang aman dan terintegrasi. Yang kedua ada ITENAS bekerja sama dengan 2 provider jaringan dengan layanan yang berbeda. Yang ketiga ada ITENAS menggunakan produk lisensi Microsoft baik OS maupun Office untuk kegiatan administrasi. Untuk value stream dan prosesnya boleh dilanjutkan oleh Saudari Kirana. Baik, untuk value stream dan proses itu diambil dari 2 dimen yang tadi telah disebutkan oleh Farel. Yang pertama ini value stream name-nya adalah pengaplikasian proses pengembangan fitur sistem absensi yang dikelola oleh UPTTIK Tenas. Jadi alur pengembangan fitur sistem absensi Tenas yang mana mahasiswa menginginkan fitur absensi yang lebih identik dengan contohnya menggunakan fingerprint. Lalu di sini triggernya adalah mahasiswa ingin fitur absensi yang lebih identik. Lalu outcomes-nya, mahasiswa merasa lebih efisien karena absensi yang hanya perlu menempelkan jari ke alat. Lalu di sini ada value created-nya, di mana sistem presensi dengan fingerprint yang memiliki kredibilitas tinggi. Lalu ada estimasi waktu proyeknya, diantaranya yaitu 6 bulan, dan juga ada step number dari value chain-nya yaitu 9. Di antaranya itu ada demand, engage, deliver, and support, obtain or build. Ada design transition, yang ke-6 deliver and support, lalu improve, yang ke-8 product and service, lalu yang ke-9 value. Selanjutnya ada inputs,
yang mana adalah informasi dan teknologi yang dimiliki ITENAS juga sistem yang sudah ada. Output-nya adalah sebuah sistem presensi dengan fitur scan fingerprint. Di sini ada desired outcomes-nya, mahasiswa merasa lebih efisien karena absensi yang hanya perlu menempelkan jari ke alat. Nah, di bawah ini ada alur service value chain-nya. Jadi yang seperti telah disebutkan, yang pertama itu demand, lalu ke engage, lalu ke deliver and support, lalu selanjutnya ke obtain, lalu selanjutnya ke design and transition, lalu ke deliver and support lagi, lalu ke improve, dan ke product and service, lalu ke value. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari elemennya. Yang pertama, untuk demand, yang pertama ada mahasiswa ingin sistem absensi di ITENAS tidak hanya melalui scan QR code di website ITENAS, karena dianggap kurang identik. Lalu engage-nya itu permintaan yang telah diterima dari mahasiswa akan diserahkan kepada stakeholder untuk memeriksa apakah perkembangan ini masih memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder. Lalu ada deliver and support, di mana permintaan yang telah disetujui oleh stakeholder akan diteruskan ke tim yang akan mengimplementasikan perkembangan tersebut. Lalu ada obtain and build. Setelah permintaannya disetujui, tim pengembang memeriksa apakah sistem absensi dengan fingerprint ini dapat terintegrasi dengan sistem lainnya dengan resource yang dimiliki. Lalu yang step kelima, design and transition. Jika semua kebutuhan dan resource telah terpenuhi, maka tim pengembang akan mulai mengintegrasikan fitur fingerprint ke dalam sistem. Lalu selanjutnya ke langkah delivered and support, di mana sistem yang sudah memiliki fitur baru akan diserahkan kepada beberapa mahasiswa untuk diuji coba. Lalu improve, di sini mahasiswa yang melakukan uji coba sistem dengan fitur baru fingerprint tersebut memberikan tanggapannya terkait fitur baru tersebut. Apabila masih ada yang kurang baik, maka tim pengembang akan mengembangkan ulang fitur tersebut. Lalu ada product and service, di mana sistem dengan fitur baru yang sudah sempurna akan mulai diberikan ke seluruh mahasiswa yang ada di ITENAS. Lalu yang terakhir adalah value. Mahasiswa dapat melakukan absensi menggunakan sistem fingerprint dengan tujuan catatan kehadiran mahasiswa tersebut lebih kredibel dan dapat lebih dipertanggungjawabkan terutama kepada pihak akademik kampus. Selanjutnya ada value stream kedua yang akan dibacakan oleh Sandi. Ya, untuk value stream yang selanjutnya itu, untuk nama value streamnya sendiri yaitu pengaplikasian fitur larger file size yang dimiliki atau akan dikembangkan oleh UPT TK ITENAS. Nah, untuk deskripsinya sendiri itu kemampuan sistem e-learning ITENAS akan dapat menerima ukuran file yang lebih besar daripada 25 MB. Nah, triggernya demand mahasiswa yang mengeluhkan e-learning ITENAS tidak dapat menerima file yang memiliki ukuran lebih dari 25 MB. Nah, untuk outcomes-nya sendiri, mahasiswa dapat memasukkan file atau mengupload dengan ukuran lebih dari 25 MB. Untuk value yang dibuatnya itu sistem e-learning ITENAS yang dapat menerima file dengan ukuran lebih besar dari 25 MB. Untuk estimasi pengerjaannya ada 6 bulan dan jumlah step-nya ada 9 step dengan activity berupa demand. Pertama demand, kedua engage, ketiga deliver and support, keempat obtain or build, kelima design and transition, keenam deliver and support, 7 improve, 8 product and service, 9 value. Nah, untuk inputnya sendiri adalah sistem e-learning ITENAS. Untuk outputnya sistem e-learning ITENAS yang dapat menerima file dengan ukuran lebih dari 25 MB. Lalu di set outcomes-nya, mahasiswa dapat memasukkan file dengan ukuran lebih dari 25 MB. Oke. Untuk mappingnya masih sama seperti sebelumnya karena ini sistemnya bentuknya itu mengembangkan sistem yang sudah ada. Nah, untuk penjelasan step activity-nya, yang pertama demand. Mahasiswa ingin agar sistem e-learning ITENAS dapat menerima file dengan ukuran yang lebih besar sehingga tidak perlu lagi menurunkan kualitas atau hal-hal yang diperlukan. Untuk engage-nya, permintaan yang telah diterima dari mahasiswa akan diserahkan kepada stakeholder untuk memeriksa apakah perkembangan ini masih memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder.
Yang ketiga, deliver and support. Permintaan yang telah disetujui oleh stakeholder akan diteruskan ke tim yang mengimplementasikan perkembangan tersebut. Yang keempat, obtain or build. Setelah permintaan disetujui, tim pengembang akan memeriksa apakah perubahan tersebut dapat diintegrasikan dalam sistem dengan resource yang sudah dimiliki. Nah, lalu dilanjutkan dengan design and transition. Jika semua kebutuhan dan resource telah terpenuhi, maka tim pengembang akan mulai mengintegrasikan fitur baru ke dalam sistem. Lalu dilanjut dengan deliver and support. Sistem yang sudah memiliki fitur baru akan diserahkan kepada beberapa mahasiswa untuk diuji coba. Lalu ada improve. Mahasiswa yang diberikan sistem dengan fitur baru akan mencoba fitur tersebut dan memberikan tanggapannya kepada tim pengembang. Apabila masih kurang baik, maka tim pengembang akan mengembangkan ulang fitur tersebut sehingga memenuhi tanggapan yang sudah diberikan. Nah, lalu product and service. Sistem dengan fitur baru yang sudah sempurna akan mulai diberikan ke seluruh mahasiswa yang ada di ITENAS sehingga dapat digunakan secara umum. Nah, untuk value-nya, mahasiswa dapat memasukkan file dengan ukuran yang lebih besar sehingga tidak perlu lagi dimodifikasi yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang sudah dituliskan pada demand. Nah, untuk selanjutnya ada rekomendasi. Boleh dilanjutkan oleh Farel. Baik, untuk rekomendasinya ini berdasarkan rancangan value stream yang sudah dibuat, kami menyarankan pihak universitas untuk mengembangkan sistem yang sudah ada dengan menambahkan fitur baru. Karena hal ini akan lebih efisien dibandingkan harus merancang kembali aplikasi mulai dari awal. Untuk value stream A dapat dilihat bahwa sistem presensi sekarang ada kemungkinan mahasiswa login menggunakan akun rekannya untuk melakukan absen. Tetapi jika menggunakan sidik jari, hal tersebut dapat dihindari. Untuk pengembangan sistem presensi baru ini dapat didukung dengan alat yang berasal dari pihak ketiga. Sebagai contoh, alat presensi dosen yang menggunakan scan fingerprint untuk dimensinya sendiri, pihak ITENAS dapat berfokus pada dimensi information and technology yang merupakan aspek pendukung penting dalam pengembangan suatu sistem. Selain itu, organization and people juga harus diperhatikan agar tidak melenceng dari visi organisasi maupun peraturan yang ada. Untuk value stream B, penambahan kapasitas upload file di submisi juga dapat ditingkatkan yang sebelumnya terbatas hanya 25 MB. Dengan terbatasnya file upload dapat membuat mahasiswa kesulitan untuk mengupload tugasnya melalui platform e-learning sama seperti value stream A. Di sini sebaiknya berfokus pada informasi teknologi yang didukung oleh organization dan people. Baik, untuk kesimpulannya boleh dilanjutkan oleh Saudari Kirana. Baik, di sini dari hasil analisis kita dapat disimpulkan setelah melakukan seluruh analisa dengan menggunakan metode yang ada di dalam ITIL before, dapat disimpulkan bahwa masih banyak demand yang diinginkan oleh mahasiswa. Demand tersebut didapatkan dengan salah satu metode yaitu guiding principle. Metode guiding principle dapat memperoleh demand yang diinginkan, apa yang dimiliki oleh perusahaan, dan apakah demand yang masih masuk dengan shareholder needs. Setelah itu, dengan menggunakan service value system, didapatkan bagaimana hal-hal yang diinginkan oleh mahasiswa dapat diimplementasikan ke dalam sistem yang sudah ada, serta memberikan juga value yang dapat didapatkan setelah fungsi-fungsi baru tersebut diimplementasikan ke dalam sistem yang sudah ada. Baik, ini untuk selanjutnya kita ada daftar pustaka dan juga log activity. Baik, untuk presentasi kali ini dicukupkan. Kami memohon maaf apabila masih ada kekurangan atau masalah dalam penyampaian materi. Kami mengucap mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.